Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Inggris ontologi, berakar dari bahasa Yunani on yang berarti ada dan ontos yang berarti keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Ada juga menurut pendapat filsuf. Menurut Surya Sumantri 1985, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain sesuatu pengkajian dengan teori tentang ada beberapa pertanyaan. Menurut pandangan Liangji, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan apakah artinya ada. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan, yang pertama ada objek material, ialah seluruh lahan atau lapangan yang dijadikan objek penyelidikan ilmu. Yang kedua objek formal, ialah penemuan titik pandang terhadap objek material. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Menurut Aristoteles, ada 4 dimensi ontologi yang berbeda. Yang pertama, ontologi menurut berbagai kategori atau cara menangani yang sedang seperti itu. Yang kedua, menurut kebenaran atau kesalahan, misalnya emas palsu atau uang palsu. Yang ketiga, apakah itu ada dalam diri, apakah itu ada dalam dan dari dirinya sendiri atau hanya datang bersama oleh kecelakaan. Yang keempat, sesuai dengan potensinya, gerakan atau jadi kehadiran. Yang B, epistemologi. Epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi, berkenalan dengan situasi dan kondisi ruang serta untuk mengenai suatu hal. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka pilihan. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, Abdul Munir Mulkam. Segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang telah mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, menurut Anton Becker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 2. Tujuan epistemologi. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita putus dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai
dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat ini merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Nilai dalam aksiologi. Yang pertama ada etika, yaitu cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Yang kedua ada estetika, bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Menurut Bramel, aksiologi dibagi menjadi tiga, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. Sekian materi filsafat saya pada hari ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.